Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramandaldi dengan NIM 22073071. Di sini saya akan mengulas atau mereview poster expo yang saya ambil gambarnya pada saat acara expo di auditorium Universitas Negeri Padang beberapa waktu yang lalu. Oke. Inilah poster pertama dengan judul Pengembangan Smart Electronic Fuel Injection atau EV pada sepeda motor untuk meningkatkan pembelajaran High Order Thinking atau HOTS di SMK 1 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. Di sini kaitannya dengan manajemen industri adalah pengembangan produk yang membuat produk lebih efisien. Oke, di sini saya akan membahas tentang latar belakang terciptanya Smart Simulator ini. Latar belakang pabrikan dan produk ini merupakan hasil observasi yang dilakukan di sekolah, peralatan praktik bagi guru dalam pembelajaran dan siswa sebagai objek kurang memadai dan ketinggalan zaman, karena di SMKN 1 Kota Baru khususnya bidang keahlian teknis dan usaha sepeda motor atau TBSM tidak ada masalah kurangnya kompetensi penggunaan alat dan pemahaman yang lengkap mengenai hal tersebut, tata cara melakukan perawatan berkala pada EV atau sistem injeksi elektronik pada sepeda motor, dan tidak mengarah pada pembelajaran abad 21 berdasarkan teknologi informasi. Di sini materi dan metode yang digunakan adalah pengembangan Smart EV atau Electronic Fuel Injection simulator untuk guru dan siswa dengan waktu tempuh 32 jam. Salah satu metodenya adalah ceramah dan tanya jawab ke guru atau siswa, kedua yaitu metode demonstrasi dan penugasan. Selanjutnya itu ada poster kedua yang diberi judul Utilization of Corn Cob Waste into Briquettes as Renewable Fuel Negari Lingkuang Awu Bandarajo, atau pemanfaatan limbah tongkol yang dijadikan briket sebagai bahan bakar terbarukan dari negeri setempat, Bandarajo. Katanya dengan manajemen industri, yaitu pada poster tersebut dijelaskan bahwa barang bekas juga bisa dipasarkan dengan melakukan inovasi, sehingga dari situ dapat menambah tongkol jagung menjadi briket, di mana briket inilah dari limbah tongkolnya dapat dipasarkan secara luas, sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat dari pengembangan produk ini. Nah, di sini pemanfaatan limbah tongkol didasari oleh beberapa latar belakang. Itu pertama adalah tingginya jumlah limbah tongkol jagung yang dihasilkan oleh lingkungan dalam negeri. Yang kedua itu adalah pengolahan limbah tongkol jagung cenderung dibakar oleh masyarakat, menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka dilakukan inovasi, yaitu dengan memanfaatkan limbah tongkol tersebut, maka dibuatlah briket yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar terbarukan di negeri-negeri lingkungan hidup di yakninya Bandarajo. Selanjutnya poster ketiga. Pada poster ketiga dengan judul Development of Organic Oyster Mushroom Crispy atau pengembangan crispy jamur tiram organik. Kaitannya dengan manajemen industri di sini adalah pengembangan satu produk pemasaran yang pada mulanya produk ini belum banyak peminatnya, namun dengan mengembangkan dengan inovasi terkini, maka produk ini maka produk tersebut dapat dipasarkan dengan baik, khususnya di Nagari Kumpar. Di sini saya akan mengulas sedikit beberapa poin dari poster ini, di mana latar belakang terciptanya petani jamur tiram organik ini adalah para petani jamur tiram di Kabupaten Sejunjung berkembang pesat, namun masih banyak kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya pengetahuan petani dalam penanganan dan pengolahan jamur tiram yang merupakan produk olahan. Tujuannya agar produk jamur crispy mempunyai ciri khas dan membangun jiwa wirausaha yang tinggi dari negari Kumpar. Berikut beberapa bahan dan cara yang digunakan dalam pembuatan tiram organik, yang bahannya jamur tiram, tepung beras, garam, dan penyedap rasa, serta cara pembuatannya yang digunakan adalah menggoreng dan menggunakan kompor. Poster selanjutnya berjudul Mangrove Cultivation and Processing as a Green Economy Solution for the Revitalization of Safe Maninjau. Di sini terkait dengan manajemen industri dijelaskan bahwa pengolahan manggot merupakan solusi ekonomi hijau pada peternak ikan, di mana yang mengalami kesulitan perekonomian, sehingga produsen melakukan inovasi-inovasi baru
di mana inovasi baru ini memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian pakan untuk tambaknya. Next, di poster berikutnya dengan judul Optimization of Diversification and Quality of Processed Fish as a Leading Product in Negari Meninjau. Oke, di sini dalam kaitannya dengan manajemen industri, ini mengembangkan produk unggulan dengan menambahkan inovasi atau variasi pada produk olahan di mana produk tersebut dihasilkan dari ikan UMKM. Saya akan mengulas sedikit tentang beberapa poin dari poster yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu optimisasi, verifikasi, dan kualitas ikan olahannya merupakan produk unggulan di negeri meninjau. Di sini mempunyai tujuan untuk berkembang produk unggulan dengan melakukan diverifikasi atau penambahan varian produk olahan yang dibuat oleh UMKM, dan juga peningkatan kualitas kemasan produk untuk membuatnya lebih aman dan menarik. Di sini menggunakan bahan dan metode beberapa UMKM. Pertama, UMKM Dapur Maitam, kedua UMKM Tapian Meninjau, dan yang terakhir adalah UMKM Selero Mande. Dan di sini ada beberapa potensi dan juga permasalahan. Pertama-tama, sumber daya alam yang melimpah, namun keterampilan mengolahannya menjadi berbagai kuliner yang masih kurang, dan pangan olahan dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan UMKM. Pengemasan produk kuliner belum dimaksimalkan dari segi desain dan informasi yang ditampilkan. Nah, berikut ini solusi dan sasaran output dari potensi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan penyuluhan kewirausahaan untuk meningkatkan semangat dan pengetahuan anggota UMKM untuk menambah varian produk kuliner berbasis bahan kuliner, mengembangkan ikan, dan mengembangkan produk kemasan dari ikan. Poster berikutnya dengan judul Development of Trainer and Simulator Production Center Practicum of Light Vessel Engineering, Autotronic and Motorcycle, atau pengembangan pusat produksi trainer dan simulator praktikum teknik kendaraan ringan dan sepeda motor. Hubungan di sini dengan manajemen industri, yaitu di dalam poster terdapat proses terciptanya suatu produk atau suatu usaha yang dimulai dari latar belakang didirikannya perusahaan hingga tujuan akhir terciptanya perusahaan tersebut. Perusahaan itu memperoleh penghasilan. Di sini saya akan mengulas sedikit di mana dalam pelatihan ini poster mengembangkan pusat produksi menggunakan bahan dan metode, yaitu pertama bahan mentah, lalu diproduksi, lalu proses produksi, lalu pengolahan, lalu pemasaran, lalu sumber daya manusia, lalu metode, dan terakhir pembiayaan dan keuangan. Selanjutnya pada poster ketujuh dengan judul Legalitas Usaha PMKM dan Pengemasan Produk bagi UMKM di Kabupaten Agam. Kaitannya dengan manajemen industri adalah pengembangan produk, di mana pengembangan yang dilakukan adalah dengan memperbarui kemasan produk agar terlihat lebih menarik di mata konsumen. Selanjutnya pada poster yaitu ke-8 dengan judul Increasing the Added Value of Canned Sugar Product and Their Packaging and Marketing Strategies to Increase the Income of Sugar Farmers in Nagari Baringin Agam Regency, atau untuk meningkatkan nilai tambah produk gula tebu serta strategi pengemasan dan pemasarannya untuk meningkatkan untuk meningkatkan pendapatan petani gula di Negari Baringin dalam kaitannya dengan manajemen industri. Di sini dikatakan bahwa meningkatkan nilai tambah produk gula tebu serta strategi pemasaran yang akan menghasilkan penjualan yang lebih baik, banyak, dan juga pendapatan yang lebih banyak. Di sini saya akan mengulas beberapa poin yang terdapat di dalamnya. Poster ini berlatar belakang di Nagari Baringin, Kabupaten Agam, yang merupakan salah satu sentra budidaya tebu, dan terdapat usaha rumah tangga yang mengelola tanaman tebu secara sederhana menjadi gula merah berbentuk cangkang gula merah, yaitu kelompok bunga tabu. Secara umum, kendala yang ditemukan adalah kelompok bunga tabu karena kami tidak mempunyai peralatan dan mesin yang baik dalam memproduksi tebu, sehingga hasil produksinya masih sedikit. Secara spesifik, permasalahan yang ditemukan
adalah pertama, nilai tambah produksi gula masih rendah. Belum ada standar pengemasan khusus untuk pengolahan produk gula ini dan petani belum memiliki pengetahuan mengenai pemasaran produk tebu. Permasalahan ini harus segera didiskusikan atau harus dicarikan solusinya agar hal tersebut tidak terjadi sehingga mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup dan dapat membantu perekonomian keluarga dan terus berkembang sehingga memberikan manfaat terhadap lingkungan dan perekonomian. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu kelompok bunga tebu di negeri Beringin dalam memproduksi gula tebu sehingga diharapkan dapat menambah pendapatan bagi masyarakat keluarga. Yang kedua telah mengolah produk gula tebu dan turunannya. Yang ketiga memiliki desain dan kemasan yang memenuhi standar penjualan. Yang keempat memiliki pengetahuan yang memiliki pengetahuan yang tepat dan strategi pemasaran produk olahan gula tebu. Di sini juga ada tujuan dari pembuatan gula tebu, yaitu pertama membantu kelompok bunga tebu di negari Beringin dalam memproduksi gula tebu sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Kedua, memiliki produk olahan gula tebu dan turunannya. Ketiga, untuk membuat desain dan kemasan yang memenuhi standar konsumen. Selanjutnya, poster ke-9 dengan judul Making a Video Tutorial. Kaitannya dengan manajemen industri, di sini poster tersebut menjelaskan tata cara pembuatannya suatu produk dimulai dari latar belakang benda material, metode yang digunakan dalam pembuatan pakaian dan tujuan akhir pembuatannya menggunakan pakaian yaitu pemasaran. Kemudian poster akhir dengan berjudul Rancang Bangun Early Warning System Infus Pasien menggunakan sistem otomatisasi melalui display smartphone. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang poster terakhir ini. Di latar belakangnya di sini adalah infus merupakan alat kesehatan yang paling banyak dan sering digunakan di dunia kesehatan. 90% pasien di rumah sakit mendapatkan berbagai pengobatan melalui infus. Kemudian pemberian cairan dan nutrisi melalui infus dilakukan terutama pada pasien yang mengalami kehilangan cairan atau nutrisi dalam jumlah banyak. Prosedur ini memerlukan infertilitas karena melibatkan pembuluh darah, demam, nyeri, dan lain-lain. Di sini tujuannya dibuat sistem infus pasien dengan menggunakan sistem otomasi ini adalah untuk mencegah sejak dini risiko penggunaan infus yang lama bagi pasien. Oke, itu saja ulasan saya tentang poster expo yang ada di acara Expo Universitas Negeri Padang yang bertempat di auditorium kemarin. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.